Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Kita kembali bertemu dalam dialog pengobatan alternatif. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu judul yang disebut dengan trauma. Saya akan bahaskan apa itu trauma dan juga apa akibat-akibat dari trauma dan juga bagaimana solusi dan penyelesaian daripada trauma-trauma ini. Namun demikian, saya akan menerima konsultasi pertanyaan dari segala jenis penyakit, insyaAllah, baik penyakit fisik ataupun penyakit non-fisik. Jadi pemirsa bisa menanyakan langsung masalah-masalah yang dialami, tidak hanya terbatas pada trauma. Baik, dan kalau betul nih Pak, metode pengobatannya apa? Baik, di Pusat Pengobatan Al-Jawad kita mengamalkan beberapa jenis pengobatan, bentuk pengobatan atau juga terapi. Ini karena kita berusaha untuk membetulkan masalah-masalah yang dialami oleh si pasien, tubuh si pasien ini dari akarnya. Nah, jadi masing-masing pengobatan yang kita lakukan itu saya sudah pilah. Ini merupakan sesuatu kombinasi yang sangat sempurna sejauh ini menurut pemahaman saya dan juga hasil yang saya berikan kepada pasien-pasien. Alhamdulillah dengan ini kita akan mengatasi masalah-masalah si pasien itu berdasarkan penyebab-penyebab penyakit tersebut. Karena dengan mengobati pasien daripada penyebab-penyebab penyakit itu saja, penyakit itu bisa sembuh dalam artian yang sebenarnya gitu. Baik, seperti Bapak katakan tadi ada dengan tema kita yaitu mengenai homeopati. Nah itu nanti ada juga metode pengobatan ini Pak di sana. Yang pertama kita melakukan pengobatan homeopati. Jadi pengobatan homeopati ialah mencocokkan antara gejala-gejala, keluhan-keluhan yang ada pada si pasien, baik keluhan fisik ataupun keluhan metafisik, yang mana kita cocokkan dengan keluhan-keluhan gejala-gejala yang ada pada obat. Jadi apabila sesuai gejalanya, sama gejalanya tersebut, maka dengan izin Allah penyakit itu akan sembuh. Itulah bentuk rawatan homeopati. Jadi homeopati mengobati si pasien berdasarkan simptom-simptom, berdasarkan gejala-gejala. Jadi tidak mengobati atas nama penyakit. Contoh, apabila seseorang yang ada tekanan darah tinggi, itu belum tentu diberikan obat yang sama. Bisa saja 3 orang yang datang kepada kita dengan keluhan tensinya tinggi, tidak normal, itu bisa-bisa saja kita berikan obat-obat yang berbeda. Karena gejala-gejala yang ditunjukkan oleh si pasien tersebut tidak sama. Ada seseorang tensinya tinggi, tetapi bila tensi itu naik, dia akan merasa sakit kepala berdenyut-denyut. Ada juga orang yang tensinya tinggi tapi tidak ada sakit kepala berdenyut-denyut. Malah bagi dia kalau tensi itu naik, kuduk-kuduknya rasa berat. Ada juga seorang tu tensinya tinggi, kuduk berat enggak ada, sakit berdenyut-denyut enggak ada, tapi dia pusing. Jadi obatnya berbeda. Yang sakit berdenyut obatnya berbeda, yang berat kuduk obatnya berbeda, yang pusing juga obatnya berbeda. Ada juga si pasien itu saya pernah tangani ketika seorang tensinya tinggi, itu dia merasakan di belakang telinga ni kayak bunyi air terjun Pak katanya. Jadi itu sangat mencemaskan dia. Takut-takut jadi stroke karena tensi tinggi itu akibat dan ujungnya kepada stroke. Jadi kita akan berikan perawatan, pengobatan kepada si pasien ini berdasarkan gejala-gejala tadi. Jadi belum tentu orang yang sakitnya sama, nama penyakitnya sama, belum tentu diberikan obat juga yang sama. Karena gejala-gejala yang berbeda ini akan memberikan obat-obat yang berbeda juga gitu. Itulah homeopati. Yang kedua, kita mengamalkan pengobatan bekam. Jadi bekam ini bukan sembarang bekam ya. Kata Nabi, bekam adalah sebaik-baik pengobatan. Dan bekam yang inilah yang kita cuba terangkan, yang kita cuba amalkan. Sebelumnya kita cuba menguasai sesungguhnya bagaimana bekam itu Nabi kata sebagai pengobatan yang terbaik. Karena dalam hadis disebut, inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya kata Nabi, pengobatan yang sebaik-baiknya kamu lakukan untuk penyakit-penyakit yang kamu derita ialah dengan berbekam. Dan kita tahu Nabi tidak menceritakan sesuatu, mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Al-Quran menyebutkan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
In huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berkata mengikut hawa nafsunya, kecuali setiap ucapan-ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekam adalah pengobatan terbaik, kata Nabi, sebenarnya kata Tuhan. Kata Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang mendatangkan buku-buku petunjuknya. Bagaimana kalau sakit, bagaimana yang terbaik untuk mengatasi sakit tersebut. Dan sekarang ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahawa bekam is the best dalam kebanyakan penyakit. Ini kajian-kajian yang dilakukan baik di negeri Arab oleh orang Islam, dokter-dokter Muslim, pakar-pakar perubatan Muslim, dan juga oleh pakar-pakar pengobatan dari negeri Barat. Mereka telah membuktikan sekarang. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi sebagai yang terbaik untuk kesembuhan daripada penyakit 1400 lebih tahun yang lalu, sekarang telah terbukti, dan itu yang kita amalkan. Artinya setiap penyakit, kebanyakan penyakit itu boleh kita obati dengan cara bekam. Penyakit fisik kita lakukan dengan bekam fisik, kita buangkan toksin-toksin fisiknya, sedangkan penyakit-penyakit metafisik itu kita lakukan bekam ruqyah. Yang mana toksin-toksin metafisik itu hanya dengan ruqyah tersebut, insyaAllah dia akan sembuh. Baik, itu metode pengobatan yang diberikan dari Pusat Pengobatan Al-Jawati ya Pak Ibrahim ya. Dan mungkin nanti bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami akan buka telepon di 462218, walaupun temanya tidak sesuai dengan pertanyaan Anda, kita tetap memberikan membuka menerima ya Pak pertanyaannya. Dan kita kembali kepada tema kita hari ini mengenai mengatasi trauma dengan homeopati. Baik, tadi Pak Ibrahim sudah menjelaskan tentang homeopati ini apa pengobatannya. Saya menanyakan tentang trauma itu apa, tapi sebelum jawab pertanyaan saya, kayaknya ada yang ingin bergabung, kita buka telepon ya Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Dari Pak Udin dari Batu Merah. Maaf? Batu Merah. Bapak siapa Pak? Pak Udin. Pak Udin, silakan Pak Udin. Ini aku mau nanya. Silakan Pak. Apakah dalam praktek-praktek atau pengobatan homeopati, itu dalam resep-resep dokter itu di obat-obatnya itu udah ada departemen kesehatan khusus yang mengawasi atau bagaimana Pak? Baik. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Udin, selamat malam. Oke, langsung nih Pak Ibrahim. Di Kementerian Kesehatan ada, kalau saya tidak salah, itu dalam surat yang kita terima dulu, ada 4 jenis pengobatan alternatif yang sudah dijadikan mitra oleh Kementerian Kesehatan. Dan salah satunya adalah homeopati, kemudian yang lainnya kalau nggak salah di sini saya ada juga, yang lainnya saya nggak ingat. Tapi homeopati telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai salah satu mitra dalam membantu kesembuhan masyarakat, dan Kementerian Kesehatan sendiri telah mengeluarkan surat khusus untuk homeopati, dan kita sudah ada persatuan khusus tentang homeopati yang berpusat di Jakarta. Cuman anggotanya belum berapa banyak karena masih baru di sini. Itu kita sebut dengan IHI, Ikatan Homeopati Indonesia. Jadi kalau dokter biasa kan ID ya. Jadi IHI, Ikatan Homeopati Indonesia. Jadi tentang obat-obat homeopati itu, obat-obatnya itu datang daripada luar karena belum ada diproduksi di Indonesia. Cuman di segi izin itu sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan yang dengan surat tersebut. Saya tidak ingat nomor suratnya berapa itu, tapi kita ada simpanan itu semua. Dan kita ada anggota juga, kartu anggota juga, dan juga setiap pusat pengobatan homeopati harus mendapat izin daripada IHI. Itu. Dan IHI ini berhubungan terus dengan Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan telah melantik homeopati di bawah IHI ini sebagai salah satu mitra di Kementerian Kesehatan untuk membantu kesembuhan masyarakat. Oke, cukup jelas ya Pak Udin. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Dengan Ali Ahmad di Tanjung Pinang. Ya Pak Ali, silakan. Ini Bu, saya mau nanya nih, kemarin saya ada penyakit alergi. Ini udah 3 tahun makan obat. Alergi ya.
Ya, Pak Ali mungkin bisa kembali bergabung bersama kami ya. Mungkin ada sedikit gangguan teknis ya. Ya, baik. Sinyal, tapi kita mungkin langsung dijawab. Kita bukan telepon dulu ya, Pak baik, ya. baik. Oke, mungkin ini Pak Ali lagi nih ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Oke, baik. Halo. Iya, halo, selamat malam Mbak. Dengan siapa di mana? Iya. Dengan siapa? Ini Mbak Siti mau tanya Mbak Sisi di mana? di Balai Praseros. Baloy? Iya. Ya, silakan. Silakan, Bu. Ini kan waktu itu ya saya tidur. Maaf ini mendadak kaki bangun tidur bengkak yang kanan Apanya bengkak, Bu? ke kiri. Maaf, Bu, apa yang bengkak apa ya, Bu? Mata kaki. Oh, mata kaki. Ya, oke. Oke. Terus, Bu? Tapi sebelumnya ada mimpi apa macam ada orang gigit gitu di dekat mata kaki sampai dengkul saya. Oke. Ada yang gigit gitu ya dalam mimpinya? Mimpi. Kapan itu, Bu? Udah 2 minggu yang lalu. Oke, sekarang bagaimana? Masih bengkak juga sih. Mimpinya masih ada? Mimpi udah enggak lagi, tapi kaki masih bengkak. Masih bengkak. Tapi sebelum bengkak didahului oleh mimpi. Iya. Oke. Jadi pertanyaan Ibu? Kemarin kan saya ke dokter. Ya. Katanya, tapi kata suami saya nggak usah, soalnya ini bukannya Bidang penyakit. medis. Oke. Jadi Ibu mau bertanya kira-kira dengan pusat pengobatan Al-Jawad ini ada jawabannya nggak begitu? Seperti apa Iya, begitu ya Bu iya. ya? Itu saja, Bu ya. Itu dijelaskan oleh Pak Ibrahim ya Bu ya? Iya, iya. Terima kasih Terima Bu. kasih. Ya, Selamat sama. malam, silakan. Oke, yang pertama saya akan menjawab walaupun terputus tapi Ya, inti Pak Ali pertanyaannya ditanya sudah dapat yaitu beliau alergi. Iya, alergi. Oke. Alergi di dalam homeopati ada beberapa obat yang mana kita memberikan perawatan itu berdasarkan simptom alerginya bagaimana. Nah, ada orang itu alergi kayak gelgata itu. Jadi gelgata itu Gelgata, dia gatal sedikit kemudian digaru, bengkak. kemudian diikutnya kemana dia garu itu dia akan membengkak. Oke. Gitu. Jadi itu obatnya lain. Ada yang gelgata, ada yang alergi kemudian dia merah bengkak merah-merah tapi halus-halus. Tapi panas. Ada juga kadang-kadang yang tidak panas. Jadi kita mengobati berdasarkan simptom. Jadi dalam homeopati kita akan menghilangkan keluhan-keluhan, simptom-simptom yang ada tersebut yang mana ini dicocokkan dengan obat yang ada. Jadi apabila sesuai itu nanti akan sembuhlah penyakit. Salah satu obat alergi itu dalam homeopati itu dari lebah, namanya Apis mellifera. Apis mellifera ini yaitu satu obat homeopati yang berasal dari lebah. Lebah itu diolah secara homeopati, kemudian diberikan kepada orang-orang yang ada bengkak-bengkak dan termasuk alergi tadi dan juga panas. Karena bila seseorang itu digigit lebah, dia akan bengkak dan dia akan terasa panas. Jadi Tuhan menyebutkan subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dalam surah Yasin Allah menyebutkan bahawa Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Kayak dalam lebah ini ada yang menjadikan penyakit, bisa bengkak dan bisa malah di China tu berapa 45 orang mati kena gigit lebah itu ada berita ya. Ini orang yang digigit lebah itu atau yang bengkak lebih kurang seperti digigit lebah, obatnya dari lebah tersebut. Jadi kita berikan obat daripada Apis tadi, tapi Apis lebah yang sudah diolah secara homeopati. Maka dengan izin Allah, simptom yang sama akan hilang dan akan sembuh. Gitu. Oke. Baik. Yang kedua, perlu saya jelaskan di sini bahawa setiap penyakit-penyakit yang ada diderita oleh manusia itu harus diobati mengikut penyebab penyakit tersebut. Hanya dengan cara itu saja penyakit itu bisa sembuh. Dengan membetulkan penyebab awal. Manusia ada fisik, ada metafisik. Ada jasmani, ada rohani. Yang sakit itu kedua-duanya. Bisa dulu diawali oleh sakit fisik, lama-lama nanti dia jadi kepada metafisik, kepada mental. Ada bisa juga dulu fisik, metafisik, kemudian lama-lama menjadi penyakit fisik.
Contoh, bila orang stres, terganggu pikiran, lama-lama nanti makan tak ada selera, kemudian lama-lama dia bisa jadi mah. Okay. Bisa juga orang yang terganggu pikirannya, orang yang makannya tidak teratur, nanti lama-lama bisa juga mempengaruhi pikirannya sehingga dia lupa juga untuk makan. Jadi juga emah. Bisa juga dari pikiran dulunya. Jadi begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Kemudian penyebab penyakit itu juga ada dua. Satu penyebab fisik, yang kedua penyebab metafisik. Oke. Kita dengan jawab dulu. Baik, kita buka telepon kembali. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa di mana? Sekali lagi Bu, itu pertanyaan pertama tadi kan masalah kesehatan. Oh maaf Bapak ternyata ya. Oke Pak, dengan Bapak siapa nih? Pak Udin tadi? Yang pertama ya. Pak Udin ya? Itu salah satunya penyakit istri aku itu, apa namanya? Homeopati? Mah, apa bagaimana itu? Mah Pak ya? Oh mah. Jadi gejala yang Pak rasakan apa Pak? Bapak, maaf? Iya, jadi dia napas begitu. Asma ya. Asma. Itu ada apa? Ada obat yang bisa di ini nggak? Baik. Sudah berapa lama asmanya Pak? Sudah agak lama juga Bu. Sudah berapa lama Pak? Saya tanya. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Udin. Oke. Selamat malam. Jadi saya teruskan yang tadi dulu, bahwa kalau penyebab fisik itu kita obati dengan obat-obat fisik juga. Contoh kita juga melakukan terapi itu untuk fisik. Okay? Dan juga ada obat-obat, ada juga yang penyebab penyakit itu metafisik. Jadi kita harus obati secara metafisik juga. Kalau tidak dia tidak akan sembuh. Gitu. Kita jawab dulu ke telepon. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Dan kita kembali lagi nih Pak Ibrahim, silakan. Oke, apabila penyakit datang secara tiba-tiba, tanpa ada sebab yang pasti, apalagi kalau didahului oleh mimpi, itu kebiasaan penyakit itu penyakit metafisik. Jadi kalau kita berikan obat fisik, nggak jadi dia, nggak kena dia. Ibarat di jalan tol, satu ke sana, satu ke sini gitu. Jadi nggak akan sembuh penyakit tersebut. Di Malaysia, di Kuala Lumpur dulu ada seorang pasien, dia pergi ke hutan memburu ayam hutan. Jadi ayam hutan ditembaknya, ayam hutan itu jatuh, kemudian dia terus sakit. Sakit dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, itu dia berkukuk seperti berkukuknya ayam hutan tuh. Jadi dokter tanyalah kenapa opak ini nggak bisa di sini. Ini bukan penyakit fisik, ini penyakit metafisik. Itu dokter yang tahulah, yang ada kayak mungkin memahami sedikit banyaknya. Maka disuruhnya ini kena dibawa ke tempat ruqyah gini. Nah, jadi artinya itu gangguan yang tiba-tiba, kan tiba-tiba itu. Dia sehat ketika menembak ayam hutan itu. Ketika ayam hutan itu kena, mati, jatuh, dia terus sakit. Nah, kemudian sakitnya tu masuk ke rumah sakit, sampai rumah sakit dia berkukuk seperti kukuknya ayam hutan. Itu bukan sakit fisik, itu sakit yang ada kaitan dengan gangguan makhluk halus yang mungkin di hutan itu, ayam-ayam hutan itu dipelihara oleh jenis jin tertentu ini. Seperti juga ayam biasa kita pelihara kan. Kalau ayam kita diganggu orang, tentu kita akan marahkan orang tersebut. Jadi ternaknya diganggu, dia akan marah juga. Ibu ini tiba-tiba tak ada sebab, tak ada apa-apa, tetapi saya akan konsultasi ulang, saya silakan ibu ini datang. Itu tiba-tiba besok bangun pagi bengkak kaki. Dan mimpi juga ada kaitan dengan itu. Itu kebanyakannya, sebahagian besar ini kita bisa bilang ini penyakit metafisik. Jadi kalau ini obatnya ibu kena dibekam ruqyahkan. Nah, dengan cara saya lah, saya akan bekam juga, tapi namanya bekam ruqyah. Kita minta yang ada kaitan dengan mimpi tersebut, ini akan keluar, akan meninggalkan tubuh ibu ini. Dan ini sebenarnya banyak. Saya bisa menyatakan lebih dalam 100 orang yang datang kepada saya, itu penyakit yang ada kaitan dengan metafisik ini sekurang-kurangnya 70%. 70%? Sekurang-kurangnya. Makanya ketika mereka itu berobat macam-macam, menahun dah ke sana, ke sini, tidak sembuh karena selama ini yang diobat fisik. Sedangkan penyakitnya ini ada kaitan dengan metafisik. Seperti juga Pak Udin tadi tanya tentang mah awalnya kan. Mah
itu kemah kalau apabila ada sudah berlaku mah tersebut lebih daripada setahun atau 2 tahun, itu gejala metafisik itu akan datang juga. Sering mimpi malam, bahkan ada pasien saya di Kuala Lumpur itu sampai dia takut untuk tidur malam. Karena setiap tidurnya itu dihiasi dengan mimpi yang menakutkan. Dan itu akan mempengaruhi kehidupannya esok hari. Sekarang ini tubuhnya itu semua sakit-sakit. Nah, semua sakit-sakit. Jadi apabila kita buatkan bekam ruqyah, karena dah terlalu lama, itu dia pun tak tahan, sangat sakit sekali gitu. Nah, jadi penyakit harus kita obati mengikut penyebabnya. Kalau ada penyebab yang tak jelas, yang tiba-tiba, nah, itu kebiasaannya ada kaitan dengan metafisik. Ada di Pekanbaru, itu pasien saya itu dia mau kerja. Sampai di satu lampu merah, tiba-tiba ada asap menerpa dia. Sejak itu dia pusing. Bisa dia sampai ke kantornya, tapi sampai di kantor nggak bisa bikin apa-apa lagi dan dihantar pulang ke rumah. Dah 4 tahun sampai sekarang masih pusing. Dah pergi kemana-mana, sudah di X-ray, sudah di CT scan malah, sudah pergi ke Melaka, dah kemana, tapi hasilnya tetap tidak ada kesembuhan. Dibilangnya vertigo lah segala macam, tetapi sebenarnya itu ada kaitan dengan gangguan makhluk halus yang kita sebut dengan jin atau setan. Tiba-tiba dia sehat walafiat, pergi kerja seperti biasa, sampai di satu traffic light, lampu merah, diterpa oleh asap. Sejak itu dia pusing. Kan tiba-tiba ada, samalah dengan ibu tadi. Jadi pemirsa sekalian, setiap penyakit yang ada datang tiba-tiba, yang kita sebelum tu tak ada apa-apa, atau mungkin juga berkait dengan mimpi-mimpi tadi, itu kebiasaannya kalau mimpi-mimpi yang tidak baik, itu tanda adanya gangguan-gangguan setan atau makhluk halus. Jadi ini perlu kita basmi, kita sembuhkan secepat mungkin sebelum dia menguasai tubuh kita secara keseluruhan, yang mana kalau dia sudah menguasai secara keseluruhan tubuh seseorang itu sakit itu akan berterusan. Dan nanti akan macam-macam yang dirasakan lah. Banyak mungkin di antara pasien saya juga ada yang menonton ini, mereka datang. Itulah gejala-gejala, semakin saya ubat semakin sakit Pak katanya. Baik, kembali kepada pertanyaan saya tadi tentang trauma. Ya, ada satu Pak Udin. Pak Udin ya, belum sempat dijawab ya Pak Udin. Asma adalah satu gangguan pernafasan, yaitu menyempitnya pembuluh peparu. Kalau dalam tekanan darah tinggi atau tensi, itu yang menyempit itu pembuluh darah. Di dalam asma yang menyempit itu pembuluh udara. Yang mana udara yang dihirup masuk ke dalam, bila menyempit tak sempurna, tak cukup banyak sampai di paru-paru dan juga tidak cukup sampai untuk tubuh kita gitu.